Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Semoga tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita di halaman 66. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 66. Di situ ada teks tentang kota Solo yang menjadikan batik sebagai identitas kotanya. Jadi, kota Solo itu tidak bisa dipisahkan dari kata batik. Batik bahkan telah dijadikan sebagai identitas kotanya. Banyak sekali kegiatan ekonomi masyarakat Solo yang berkaitan dengan batik. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita baca sama-sama artikel atau teks berikut. Solo, kota yang menjadikan batik sebagai identitas kotanya. Berbicara mengenai kota Solo, apa yang kiranya terlintas dalam benak kalian? Barangkali Solo lebih dikenal sebagai salah satu kota budaya. Tepat sekali, slogan Solo the Spirit of Java telah menjadi satu semboyan yang membawa kota Solo menjadi salah satu kota budaya dan seni, khususnya dalam hal batik membatik. Hal inilah yang menjadi identitas tersendiri bagi kota ini. Bila kita berkunjung ke wilayah Solo, kita akan disuguhi beragam pilihan produk batik, mulai dari harga yang merakyat hingga harga yang paling mahal. Keberadaan batik di kota Solo memang tidak bisa lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit dan Mataram serta pengaruh Islam. Bahkan, batik Solo merupakan akar dari berbagai batik di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, seperti Banyumas dan Pekalongan. Batik dulunya lebih banyak digunakan oleh kaum ningrat dan bangsawan. Saat itu, batik menjadi simbol kekuasaan. Maka, tak heran bila tidak semua kalangan masyarakat bisa menggunakan batik sebagai pakaian. Batik dulu lebih banyak digunakan oleh kaum wanita sebagai sebuah hobi dan sarana mempercantik diri dalam berbusana. Hingga akhirnya, pada abad ke-17 hingga 19, batik mulai menyebar ke berbagai kawasan dan menjadi pekerjaan yang eksklusif bagi seorang perempuan melalui batik tulisnya. Namun, seiring perkembangan waktu, mulailah dikenal batik cap yang sekarang ini banyak beredar di pasaran. Meski demikian, seni dan budaya batik tulis masih dilestarikan di kawasan Solo. Hal ini terbukti dengan masih adanya kampung batik yang tersebar di beberapa kawasan. Sebut saja Kampung Batik Laweyan yang dulunya merupakan tempat berkembangnya Serikat Dagang Islam. Juga di Kampung Batik Kauman yang juga menyediakan beragam batik dengan berbagai pilihan corak dan motif. Di kedua tempat tersebut, pengunjung akan mendapati rumah-rumah penduduk berarsitektur lama yang sudah menjadi ruang pamer batik dan butik. Kampung Laweyan memang sudah menjadi salah satu kampung industri batik di wilayah Solo. Di sana, pengunjung akan disuguhi beberapa jenis batik dengan berbagai pola. Rumah-rumah batik di kedua kawasan tersebut biasanya menawarkan jasa belajar membatik dengan harga yang terjangkau juga. Bila sudah begitu, pengunjung bisa berbelanja sekaligus belajar membatik. Baiklah, itu tadi teks tentang kota Solo yang merupakan kota yang menjadikan batik sebagai salah satu identitas kotanya. Nah, selanjutnya di halaman 67 itu ada 3 pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita bacakan tadi. Ada 3 pertanyaan ya. Yang satu, mengapa Solo menjadikan batik sebagai identitas kota? 2, apa bukti Solo melestarikan seni dan budaya batik? 3, kegiatan wisata apa yang ditawarkan di Kampung Batik Laweyan dan Kauman. Silakan anak-anak jawab soalnya di buku tulis tematik yang warna merah dan kirimkan ke Umi hari ini ya. Baik,
selanjutnya mari kita hubungkan kegiatan ekonomi masyarakat Solo terkait batik tadi. Jadi kegiatan ekonomi kan ada kegiatan produksi, distribusi sama konsumsi. Jadi kalau berkaitan dengan batik, yang terkait dengan produksi adalah tempat untuk memproduksi batik itu. Lalu distribusinya adalah toko atau tempat-tempat yang menjual ataupun menyalurkan batik yang sudah diproduksi tadi. Lalu konsumsinya atau kegiatan konsumsinya adalah untuk konsumsinya adalah penggunaan batik yang sudah diproduksi tadi, itu termasuk dalam kegiatan konsumsi. Itu ya. Baik, selanjutnya biar anak-anak lebih mengingat lagi tentang kegiatan ekonomi, kita ulang lagi ya. Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, kegiatan ekonomi itu ada 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu kita udah belajar ya, kita ulangi lagi aja. Jadi, apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi misalnya contoh kegiatan produksi itu misalnya pada pengrajin mebel. Jadi pengrajin mebel itu mengolah kayu menjadi kursi. Nah, disitulah terjadi kegiatan produksi. Contoh lain dari kegiatan produksi adalah di pabrik konveksi. Jadi di pabrik konveksi itu memproduksi misalnya pakaian. Nah, kemudian disalurkan. Oke, sebelumnya pihak yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Jadi akhirnya barang dari pabrik tadi didistribusikan. Nah, itu yang namanya kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi barang dari pabrik konveksi tadi itu disalurkan ke toko-toko pakaian. Nah, pihak yang melakukan distribusi itu disebut distributor. Nah, selanjutnya setelah didistribusikan terjadilah kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tadi kan pakaiannya udah disalurkan ke toko pakaian, terus dibeli deh sama orang-orang. Nah, pihak yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Jadi diingat ya, kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Anak-anak memahami apa yang Umi sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.